Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi bersama saya Pandia RSTV, di mana kita berbicara tentang literasi dan isu-isu yang sedang hangat di Republik ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang koleksi-koleksi buku saya dan ruang tempat saya merenungkan nasib bangsa ini ke depan mau dibawa kemana. Oke, kita akan mulai pada penelitian yang dilakukan oleh dunia, di mana Indonesia dalam hal literasi atau membaca menempati urutan kedua dari bawah, di mana perbandingannya dari 1.000 orang yang rajin membaca atau yang suka membaca itu hanya 1 orang saja. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali, di mana negara kita yang seharusnya memerlukan generasi-generasi yang memiliki pemikiran yang sangat luas, sementara minat pada literasi sendiri masih sangat kurang. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan tempat kerja saya atau tempat saya merenung. Nah, di meja kerja saya ini ada mesin tik. Nah, mesin tik ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Sebenarnya bisa diperbaiki kalau mau, tapi sudah untuk jadi pajangan saja. Kemudian ada lukisan. Nah, ini lukisan yang berjudul The Death of Socrates. Lukisan karya seorang yang berasal dari Prancis, Jacques Louis David. Nah, kemudian ini foto saya. Lalu ada lukisan tarian Sema atau Whirling Dervish. Saya sangat suka sekali dengan Sufi. Kemudian ada foto salah satu tokoh Sufi, Jalaluddin Rumi. Kemudian ada lagi lukisan Whirling Dervish atau tarian Sema, dan ini foto atau lukisan saya tidak tahu, ini mungkin ini salah satu wali yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah koleksi-koleksi dari buku yang saya punya. Ada buku yang dari Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat. Kemudian ada Mein Kampf. Apa ini? Bacaannya susah sekali, ini bahasa Jerman ini. Ini karangan Hitler atau kitab sucinya pendukung Hitler. Nah, kemudian ada Khalil Gibran. Kemudian ini kitab yang sangat luar biasa ini, meskipun sudah tampilannya sudah lusuh. Ini adalah kitab Mau'izatil Mu'minin atau ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, kitab Mau'izatil Mu'minin ini adalah karangan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, ini buku yang sangat luar biasa. Kemudian ada ini kitab Tanbihul Ghafilin dari jilid 1 sampai jilid 2 karya Al-Faqih Abu Laits As-Samarkandi. Nah, ini ada buku-buku juga. Buku ini saya jual, ini Paradigma Akuntansi Syariah. Ada 6X, mungkin ada yang kuliah di jurusan ekonomi yang berminat bisa menghubungi saya untuk membeli buku ini.
buku yang sangat bagus tentunya. Kemudian nah ini buku-buku yang menjadi favorit saya ada di sini semua. Ada buku ini The Super Leader, Super Manager, karya Dr. Muhammad Shafi'i Antonio. Ini menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan untuk umat. Nah, ini buku yang juga sangat luar biasa. Lalu ada buku ini Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Menangkis Bisikan Jahat, peringatan dari Sang Syekh Agung. Nah, ini sangat buku yang sangat bagus bagi seseorang yang menempuh jalan sufi atau jalan tasawuf. Ini ada Komunikasi Islam, karya Dr. Harjani Hepni, dosen saya waktu kuliah dulu. Saya kuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian ada ini buku karangan Dr. Harjani Hepni juga ini. Ini sebelum beliau jadi dokter menulis buku ini, masih S2. The Seven Islamic Daily Habits. Nah, ini menceritakan tentang Ummul Quran atau ayat yang disebut Sab'ul Matsani, 7 ayat yang bersambung, yakni suratul Al-Fatihah. Buku ini juga sangat bagus karena mengkaji satu-satu ayat dan menghubungkan dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan, habits. Sangat bagus buku ini. Lalu ada ini, Tasawuf Modern. Tasawuf Modern ini adalah buku bacaan pertama saya selain dari buku pelajaran. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Buku yang sangat bagus, karya Buya Hamka. Lalu ada Berita Besar dalam Kitab Suci Al-Quran. Nah, ini menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman atau tanda-tanda kiamat yang sumbernya tidak hanya dari Al-Quran tapi dari seluruh kitab suci agama. Sangat bagus bukunya. Kemudian ada ini buku yang sangat kontroversi ini, Sarah Stromsa, Para Pemikir Bebas Islam, yang menceritakan tentang pemikiran Ibnu Ar-Rawandi dan Abu Bakar Ar-Razi. Nah, ini 2 tokoh pemikir bebas dalam Islam. Kalau belum siap membaca buku ini, saya rasa janganlah membaca dulu, apalagi para fuqaha atau para Islam yang sering menghalalkan, mengharamkan, mengkafirkan. Nah, kalau membaca buku ini sudah otomatis bahwa Ar-Rawandi dan Ar-Razi ini adalah kafir. Tapi kita harus bijaksana dalam mengkaji. Nah, ini buku-buku favorit saya. Ini ada Majnawi, Jalaluddin Rumi. Kemudian ada Diwan Syam Tabrizi. Ini syair-syair yang ditujukan kepada guru Jalaluddin Rumi, yakni Samsuddin Tabrizi. Kemudian ini juga The Meaning Life with Rumi, himpunan kearifan Jalaluddin Rumi. Ini juga kumpulan syair-syair yang sangat luar biasa. Lalu ini ada Satu Tuhan Seribu Jalan. Nah, ini adalah kumpulan torikot yang ada di Indonesia. Jadi untuk menuju Tuhan itu banyak sekali jalan, sehingga kita tidak perlu menyalahkan atau mensesatkan, mengkafirkan
golongan-golongan tertentu, karena semuanya adalah jalan untuk menuju Tuhan. Nah, ini ada buku Kilauan Cahaya Masjid Al-Aqsa yang ditulis oleh Abu Muhammad Ahmad bin Mukhtar. Ini menceritakan silsilah sanad dari pendiri Hizbut Tahrir, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, saya juga mempelajari tentang Hizbut Tahrir meskipun saya bukanlah orang yang termasuk di dalam ruang lingkup Hizbut Tahrir, tapi kita harus mempelajari semua ajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Tidak perlu kita anti-anti terhadap ajaran. Nah, ini juga buku yang sangat bagus, Innallaha Ma'ana, yang ditulis oleh Ustadz Irfan Abu Nafed. Ini juga Ustadz Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Saya tidak anti terhadap pemikiran-pemikiran orang, karena bagi saya itu semua adalah khasanah keilmuan. Nah, kemudian ini ada kitab yang sangat terkenal, yakni Tahaful Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali, yang mengkritik keras para filsuf Islam seperti Al-Kindi, Ibn Rus, kemudian Al-Farabi juga. Namun kitab ini sering menjadi alasan bagi orang-orang untuk menjelek-jelekan filsafat. Mereka mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu sengaja masuk ke dalam ruang lingkup filsafat karena ingin membuka bobroknya aliran-aliran filsafat, padahal Imam Al-Ghazali itu sendiri adalah seorang filsuf besar. Di dalam kitab ini beliau mengkritik filsuf-filsuf itu dalam hal metafisik saja, yakni berbicara tentang alam dan Tuhan. Sementara orang-orang yang anti filsafat itu mengatakan bahwa seluruh filsafat itu adalah salah. Nah, padahal Imam Al-Ghazali sendiri tidak mengatakan hal demikian. Memang ada beberapa hal yang patut dikritik dari filsafat, tapi ada juga hal-hal yang bisa kita ambil dari kebaikan pengetahuan tersebut. Nah, kemudian ini jalan menuju ma'rifatullah dengan tahapan 7M. Ini sudah kita bahas pada video-video awal di Pandia RSTV. Kawan-kawan bisa menonton video-video tersebut. Ini juga buku yang sangat luar biasa ini. Menceritakan tentang hakikat diciptakannya seorang manusia yang bernama Adam, diusir dari surga. Ini karangan Ustadz Kuswaidi Syafi'i. Saya itu suka sekali buku-buku yang sufisme atau tasawuf, yang belajar ilmu tauhid. Karena bagi saya itu adalah hal yang dasar yang harus kita ketahui agar kita tidak bertengkar terus-menerus. Nah, ini juga buku yang sangat luar biasa, buku yang menjadi teman saya ketika saya kuliah, yakni Al-Hikam, kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Ini juga berbicara tentang tasawuf, torekot juga. Sangat bagus sekali buku. Ini juga Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Futuhul Ghaib, menyingkap rahasia kegaiban hati. Ini juga sangat luar biasa buku ini. Nah, ini buku yang menurut saya buku yang paling spesial dari semua koleksi yang saya punya, di mana buku ini adalah kitab karya Mansur Al-Halaj. Ini adalah kitab yang berbicara tentang pemikiran sufi seorang Mansur Al-Halaj. Mengapa saya katakan buku ini istimewa meskipun tipis? Karena tidak banyak
kitab-kitab karangan Mansur Al-Hallaj itu dapat kita temui, karena kitab-kitab karangan beliau dibakar oleh dinasti Abbasiyah karena dianggap ajarannya itu menyimpang. Dan hanya 2 kitab yang saya ketahui yang dapat diselamatkan. Yang pertama itu adalah At-Tawasin ini, kemudian ada Diwan Al-Hallaj. Ini juga buku yang kontroversial dan saya sangat suka, tapi tidak semua orang pasti suka karena pemikirannya sedikit kontroversi. Kemudian ini ada Cak Nun nih. Ini salah satu tokoh di Republik Indonesia yang sangat saya kagumi dan saya sukai pemikiran-pemikirannya. Ini puisi, kumpulan puisi 99 untuk Tuhanku. Ini juga bermakna filosofis yang sangat dalam. Nah, ini ada buku Allah Maha Pencemburu. Nah, jadi Asmaul Husna itu tidak hanya 99 sebenarnya. Ini juga bisa menjadi Allah Maha Pencemburu karena Allah tidak suka disekutukan. Ini karangan Kuswaidi Syafi'i juga. Nah, kemudian ada ini roman, ini novel Laila Majnun karangan Syekh Nizami Ganjafi. Nah, ini kisah cinta yang menghebohkan atau menggemparkan dunia, melebihi Romeo dan Juliet saya rasa, karena banyak sekali filosofi-filosofi yang ada di dalam cerita tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian. Masih banyak lagi koleksi-koleksi saya, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan dengan menunjukkan koleksi-koleksi buku ini, yakni bahwa kita seharusnya membangun infrastruktur berpikir. Nah, jadi kalau kata Rocky Gerung itu, kita itu harus membangun jalan pikiran, bukan membangun jalan tol. Dan itu saya rasa harus kita lakukan karena itu tadi, mengingat penelitian yang dilakukan oleh dunia bahwa Indonesia itu minat bacanya itu masih sangat rendah. Urutan kedua dari terbawah di seluruh dunia. 1000 banding 1, di mana 1000 orang hanya 1 orang yang suka membaca. Sehingga dari situ dapat kita pastikan bahwa jalan pemikiran orang-orang Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Dan untuk supaya kita bisa bangkit kembali dan bisa berbicara banyak di dunia, maka kita bisa mulai dari yang namanya membangun infrastruktur pikiran dengan membaca. Oke, saya rasa cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.